Oke, selamat malam teman-teman semua, teman-teman digitalku. Setelah 1 minggu kita tidak membuat video dan kali ini kita kembali bercerita dan juga sharing. Dan ini kita akan membahas sebenarnya apa sih Mas kunci keberhasilan dalam beternak bebek petelur. Langsung saja tanpa basa-basi, narasumber terpercaya kita. Monggo Mas Angga, mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman semua. Khususnya untuk yang masih awam ya, Mas. Ya. Masih awam tentang dunia bebek lah, atau yang masih ingin coba-coba. Bener. Yang dunia bebek itu gimana sih biar berhasil tanpa rugi. Ya. Nah, kalau teman-teman yang pemula yang mau memulai bisnis bebek kan mesti mikirnya ruginya dulu, Mas. Ya. Oke, sebentar kalau Mas. Gagal gimana gitu kan. Oke, ini khusus kandang kering ya atau intensif? Benar. Yang kering. Kalau yang angon beda lagi. Beda lagi. Kita cuman buat yang di kandang kering ya teman-teman. Kenapa? Ya karena itu plusnya kandang kering ya untuk produktivitas itu sangat bagus. Bisa dibilang bisa 80% yang kami sudah rasakan. Bisa lebih, asalkan ya itu tadi ya Mas ya, populasinya sedikit. Bisa benar. lebih dimaksimalkan dari 80% teman-teman. Benar sekali. Cuman kita ambil rata-ratanya saja. Betul. Ya, gampang. Nah, kalau untuk kuncinya itu ya teman-teman harus rajin teman-teman. Intinya rajin, telaten, tekun. Nah, kalau untuk masalah lainnya ya kuncinya ada di pakan teman-teman. Kenapa saya bilang ada di pakan? Ya karena bebek ini kan kita khususkan untuk produksi teman-teman, bukan untuk perkembangbiakan. Beda lagi. Kalau perkembangbiakan itu harus dikasih jantan ya Mas. Cuman kan ini kita fokus untuk produksi telurnya saja, jadi kita tidak menggunakan pejantan bebek. Makanya itu kita harus menggunakan pakan yang tepat karena di kandungan pakan mengandung acuan untuk bebek bisa bertelur ya dengan protein minimal 17% biar bebek juga lebih mudah untuk membentuk uritan telur. Nah, kalau untuk masalah perawatan itu juga salah satu kuncinya, teman-teman. Teman-teman boleh mengabaikan tentang tempat minum. Tempat minum itu memang banyak peternak yang jarang membersihkan, Mas. Ini bukan menjelek-jelekan, memang saya banyak di peternak-peternak Jogja itu ada yang sehari cuma sekali, ada yang 2 hari sekali bersihkan tempat minum. Cuman kenapa kita sehari 2 kali ya? Karena itu kita biar bebeknya lebih sehat dan lebih terjaga juga imun tubuhnya. Ya, dan kembali lagi ya Mas ya, tentang produksi apabila air minumnya bersih, otomatis produksinya juga akan mengikuti. Benar sekali. Walaupun bebek itu bisa dikatakan bebek unggas yang paling kuat. Kenapa unggas yang paling kuat? Ya karena bebek itu kebal teman-teman terhadap penyakit koli. Penyakit koli itu ya sumbernya dari minum. Kuman-kuman dari minum itu nanti bisa menumpuk di area jantung, area rempela, itu bisa mengakibatkan penimbunan lemak. Nah, itu biasanya kalau di ayam akan mengakibatkan kematian. Nah, kalau bebek kenapa enggak, Mas? Nah, bebek juga kan basicnya itu hewan air ya. Hewan air. Jadi dia kan sudah terbiasa dengan air. Walaupun dikasih air sungai juga dia akan minum dan dia akan kebal, teman-teman. Karena sudah mempunyai imun tersendiri lah. Terus untuk kuncinya ada di kandang juga. Di kandang teman-teman harus maksimalkan kekeringannya. Ingat kekeringannya bukan masalah mewah atau tidaknya. Masalah proper atau tidaknya kandangnya itu. Yang penting kandangnya bersih, terus kering yang utama. Kering, nyaman lah intinya, tidak berbau. Nah, itu akan memaksimalkan juga di produktivitas telur. Oke, Mas. Nah, untuk caranya supaya kandang itu kering, apa aja sih, Mas? Tipsnya? Untuk caranya teman-teman bisa
mengaplikasikan fiber di atas atap lah, biar itu menjaga juga sinar matahari biar masuk dan akan mengeringkan kandang teman-teman kalau siang hari. Terus bisa teman-teman menambahkan sekam lah, sekam atau jerami atau serbuk gergaji, itu bisa buat alas kandang biar lebih kering lah, biar air lebih cepat meresap ke dalam tanah. Betul. Kemudian untuk tempat minum Mas. Nah, untuk tempat minum ini kan banyak yang dikasih ember. Ya, gitu. benar. Itu kan juga berpengaruh Mas sebenarnya. Berpengaruh. Nah, bisa ngasih solusi nggak Mas? Kalau ada beberapa yang menggunakan ember ya Mas. Yang menggunakan kandang kering ya. Itu bisa saja kok teman-teman. Cuman harus dikasih sekat ya. Dikasih sekat agar bebek juga yang masuk itu cuman kepalanya. Jangan sampai badannya itu bisa masuk ke dalam ember. Iya, takutnya mandi ya. Takutnya mandi kan bisa basah teman-teman area kandang itu. Nah, ada juga yang menggunakan nepel Mas. Nepel yang seperti ayam-ayam broiler itu yang modelnya tetesan. Iya. Nah, itu kan menurut kami itu kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Karena bebek itu cenderung minumnya banyak. Kalau menggunakan nepel itu cuman tes netes, dia cuma netes dan bebek mungkin kekurangan lah untuk cairan. Itu kalau menurut kami ya teman-teman. Padahal bebek itu banyak sekali minumnya. Iya benar, banyak sekali. Ya itu tadi, bebek itu basicnya hewan air. Tapi takut becek. Nah benar sekali. Nah itu berarti kuncinya ada di pakan, kemudian juga konsisten dalam perawatan ya Mas ya, untuk memaksimalkan hasil produksi dari bebek petelur. Nah ini Mas, cerita Mas, kemarin kan saya seminggu nih, seminggu keluar dinas. Nah ada kendala nggak Mas? Selama ini belum ada sedikit masukan, bukan komplain, ini cuman masukan. Ada sedikit masukan. Kalau di dalam kandang itu sedikit berbau. Kenapa sedikit berbau? Memang kita sedang menguji coba menggunakan pakan New Hope. Kita langsung saja sebut merek. Ini bukan menjelekkan atau mengunggulkan pakan lainnya. Ini cuman review real kami di lapangan ya Mas. Betul. Ya seperti ini, kita menggunakan pakan New Hope. Memang kalau sekarang itu tidak becek, tidak seperti dulu. Memang lebih kering kotorannya. Untuk kotorannya memang lebih kering. Cuman untuk masalah baunya itu masih belum bisa maksimal. Masih sedikit tercium lah untuk gas amoniaknya ini. Tapi cuaca pengaruh nggak sih Mas? Sebenarnya kan di sini teman-teman, ini kondisi sekarang kan musim panas. Tapi di malam hari, dinginnya minta ampun. Nah, mungkin menurut kami karena cuaca juga Mas. Kalau cuaca mungkin bisa lah. Cuman gini Mas, kalau menurut saya ya, kalau faktor cuaca Mas, di sebelah timur yang umur 3 bulanan itu kan menggunakan Malindo. Nah ini bukan, ya sekali lagi saya tekankan teman-teman, ini bukan menjelekkan suatu merek ya. Betul. Ini review real kami di lapangan, saya tegaskan sekali lagi ini. Nah kalau masalah cuaca Mas, saya bisa debatkan ini. Kalau masalah cuaca, harusnya yang menggunakan pakan Malindo dan New Hope harusnya sama-sama berbau. Bener nggak? Betul. Kalau masalah cuaca. Cuman ini di kandang yang sama dan cuaca yang sama, baunya juga berbeda. Lebih soft Malindo. Bener. Untuk masalah kotoran teman-teman. Kalau masalah kering bisa diadu lah sama-sama. Untuk masalah produktivitas memang saya akui untuk sekarang New Hope bagus untuk progres peningkatan telurnya. Ini bebek masih 3 mingguan di kandang itu sudah bertelur 35%. Dan itu bertambah terus teman-teman. Dan saya ngerasa sih Mas, tadi hari ini saya baru masuk kandang lagi teman-teman, dan memang terasa perbedaannya gitu loh. Dari kandang yang timur sama kandang yang barat itu baunya memang berbeda. Padahal di siang hari cuacanya cukup panas. Padahal sudah biasa di kandang ya Mas? Nah, padahal hampir tiap hari saya masuk kandang. Nah, seminggu ini nggak masuk kandang, ini tadi masuk kandang,
memang terasa sekali perbedaannya. Makanya itu kalau masalah cuaca itu sama-sama kok, cuacanya sama. Cuman ini kalau menurut saya itu masalah pakan, Mas. Mungkin ini juga sedikit masukan lah buat New Hope, pabrik New Hope bisa untuk memperbaiki pakannya lagi lah. Masalah bau. Kalau masalah kekeringannya saya sudah oke ya. Oke. Dan untuk masalah progres telurnya peningkatannya sudah oke lah, sudah lumayan. Kemudian ada lagi. Mungkin masalah vitamin, Mas. Nah, kita juga kemarin-kemarin karena masalah bau itu kita antisipasi dengan semprot, Mas. Semprot probiotik dan juga kita kasih Star Bio, teman-teman. Ini bukan menyebutkan merek ya. Ini cuman vitamin dari kami biar bebek itu lebih bisa mencerna kotoran-kotoran atau sisa-sisa makanan yang kurang terserap, biar lebih maksimal lah terserapnya dan kotorannya juga sedikit berkurang untuk daunnya. Oke. Dan sekedar informasi teman-teman, untuk kandang kami produksinya yang kandang timur itu sudah mencapai 80% ya, Mas. Hampir 80%, dan mungkin sebentar lagi 1-2 hari lagi kita sudah capai 20%, tinggal kita bagaimana cara mempertahankannya, Mas. Benar sekali. Nah, itu. Dan yang kandang sebelah barat, karena ini bayah baru 3 minggu, hasilnya udah 35%, lumayan ya, Mas ya? Sangat bagus. Sudah sangat-sangat bagus. Dan memang teman-teman, untuk yang kandang timur itu full Malindo, kemudian yang kandang barat ini full menggunakan New Hope. Cuman kita sekarang sedang menguji coba juga, Mas. Ada beberapa kotak yang memang kita uji coba untuk compare. Betul. Kenapa kita compare? Kita compare pakai pakan New Hope dan Malindo. Kita pakai 50-50, 50-50. Itu kita juga biar menganalisis, Mas. Kalau ini di compare hasilnya gimana, terus untuk kotorannya gimana. Kalau untuk sekarang mungkin masih belum terasa karena belum ada 1 minggu, baru beberapa hari teman-teman kita compare itu. Nah, sebenarnya itu juga cara kami teman-teman untuk menanggulangi baunya ya, Mas ya. Menanggulangi bau, benar. Ya, karena di pakan Malindo untuk bau soft, kemudian di pakan New Hope agak berbau, dan ini jalan tengahnya kita compare 50-50. Kita lihat besok gimana hasilnya, Mas. Benar, mungkin 1 minggu ke depan atau 2 mingguan lah, biar lebih jelas perbedaannya gimana. Betul. Dan semoga tidak mempengaruhi produksi ya, Mas ya. Amin. Itu yang pasti. Karena tujuan kita tetap kembali lagi ke produktivitas telurnya. Begitu. Nah, mungkin itu dulu teman-teman, sedikit ya sharing-sharing kita tentang dunia perbebekan. Yang jelas teman-teman jangan takut dalam memulai bisnis bebek petelur ya, Mas ya. Karena bebek itu mudah dipelihara, kemudian mudah perawatannya, kemudian untuk daya tahan tubuhnya juga kuat, tahan terhadap penyakit. Intinya mudah lah teman-teman. Dan yang pasti sangat diperlukan itu konsistensi ya, Mas ya. Benar. Konsistensi teman-teman semua dalam beternak bebek petelur agar produktivitasnya semakin meningkat dan juga tahan lama gitu ya. Oke, mungkin itu dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Subscribe-nya itu paling penting. Yoi. Terima kasih. Terima kasih.